ada sedikit masalah lah sama orang. Nah ternyata orang tersebut ya ada sedikit bawa kita. Bang Heri, ceritain ada agenda apa di malam ini dengan Bang Enji? Ada sesuatu kah? Di sana mau ini sih, mau buat event, buat lagu gitu loh. Jadi Jadi kebetulan kemarin itu kita ketemu nggak sengaja sebenarnya. Ternyata setelah ngobrol-ngobrol punya hobi yang sama. Hobinya apa? Ngulik lagu. Wow, keren ya. Jadi ya kita ngobrol-ngobrol ya sepakat untuk yuk mas, gimana kalau kita ya bisa dibilang iseng-iseng lah ya, kita main, kita sama-sama lah bikin lagu untuk genre kita. Asik. jadi apa namanya, mengembangkan hobi. Ketemunya gimana sih? Kalau boleh tahu. Ketemunya kalau boleh tahu Awalnya. ketemunya nih, awalnya gimana? Berdua. sama teman lama. Panjang ceritanya, saya kalau ketemunya itu kita gimana mas ya? Dia Ya, sedih. sedih. Coba ceritain ini. Lebih dari film ini ya. Jadi ya kita kemarin nggak sengaja ketemu, dan itu pun di luar kota. Pada saat itu saya ada kerjaan di luar kota, ketemu, ya ngobrol-ngobrol, ya itulah awal mulanya. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk menikah. Ya itu, sampai akhirnya kita ngobrol serius, ngobrol untuk ngomongin project. Kebetulan beliau tertarik juga, ya sama-sama saling support lah kita. Ngomong soal musik, genre apa sih yang kalian suka? Kebetulan karena saya mengawal orang dulu, jadi mungkin lebih ke klasik, Ya, klasik disco gitu-gitu sih. lagu-lagu lama Lagu-lagu dari lama. tahun 80-90 lah. Pada zaman apa? Pada zamannya. Pada zamannya. Pada zaman itu. Jadi saya lagi berguru sama beliau. Enggak lah. Ini proyeknya single atau langsung album? Oh enggak, kita lebih nggak ada gitu-gitu sih. Sebenarnya kita lebih seru-seruan aja Seru-seruan lah. aja. Sama-sama saling tukar pikiran. Nostalgia ya? Iya. Saling tukar skill gimana gitu. Saling berbagi gitu aja. Artinya lagunya tidak untuk dipublish, hanya untuk Oh yang enggak, paling kita Untuk kita doang. konsumsi kita, untuk kita dari kita. Bang, ini artinya kenang ke zaman masa-masa masih Masa-masa energi. dulu, ya. Masa-masa lalu. Angkatan 45. Wah, mereka. Tapi emang Bang Enji Ya. suka nyanyi juga dari dulu atau enggak. baru-baru? Enggak, saya nggak nyanyi. Ada- Nyanyi mah dulu gimana? mantan saya dulu. Saya malah nyanyi. Nah kalau yang ini gimana? Kalau main, yang ini main alat kita musik? Kolaborasi apa nih? Main alat Kolaborasi musik atau apa? gimana? Berdua. Apa ya, lebih ke disjoki kali ya. Disjoki ya. Sama lebih ke produce mungkin. Dia Produce ya. production ya. Berapa lama itu Bang belajar nge-DJ atau akhirnya bisa berani? Lumayan lama sih. Lumayan lama. Tapi ya itu bukan suatu hobi yang ini ya, tapi seru-seruan aja sebenarnya. Seru-seruan aja. Tapi Saya juga kan udah lama patung, udah nggak ini lagi kan. Sejak ketemu beliau, ya udah ayo kita ini lagi gitu. Yuk mainnya lah. Jadi istilahnya temu kangen gitu lah. Udah berapa tahun kira-kira nggak ketemu? Udah lama banget kan ya? Udah lama Udah nggak lama. ketemu. Dua regenerasi kan? Iya. Iya. Mundur ke belakang nih Bang Heri. Pertemuan kalian ini kan artinya pertemuannya nggak diduga ya. Iya. Karena ada kita kabar kemarin itu kan ada masalah katakanlah Bang Heri dengan yang di Lampung itu. Iya. Nah tiba-tiba muncullah namanya Bang Enji. Itu gimana tuh prosesnya sampai ketemu ini? Karena ada bumbu-bumbu yang nggak sedap juga yang didengar teman-teman media gitu. Iya. Menyangkut Ini nama nanti yang jelasin. Bang Enji gitu.
Jadi pada prinsipnya sih kemarin Mas ini punya ada sedikit masalah lah sama orang. Nah ternyata orang tersebut ya ada sedikit bawa kita, makanya di situ juga kita coba untuk ketemu untuk apa ya, untuk mendiskusikan itu. Ternyata ya di balik itu ya apa ya, cuman hanya membuat bumper. Edi dibuat bumper, mau dibuat bumper gitu kan. Jadi ya syukur alhamdulillah di dalam pertemuan ini ya semuanya sudah terang benderang. jadi semuanya juga kita pengennya kan baik-baik aja, semua Ya. urusannya juga mana yang menjadi haknya dikembalikan ke haknya ya kan gitu ya. Itu aja sih. Kronologisnya seperti apa sih? Yang detailnya kronologisnya kok tiba-tiba ada Bang Enji gitu yang tampil. Padahal kan sebelumnya kan bukan Bang Enji kan, dengan ibu inisial Y itu. Iya, iya. Kok tiba-tiba muncul? Coba kronologisnya gimana Bang Heri? Coba. Jadi pada prinsipnya sih sekarang saya itu hanya mediator kali ya, Ya. mediator yang mempertemukan dan bagaimana caranya dari kedua belah pihak ini bisa sama-sama saling menyelesaikan masalah gitu tanpa ada yang disakiti. yang disakiti dan ada yang dirugikan. Ya. Karena kalau kita lihat dari kerugian ya baik itu material maupun imaterialnya ya lumayan juga ya babak belurnya kan. Ya mudah-mudahan semuanya aman, lancar, Selesai. selesai. Itu aja sih. Kalau dari sisi Bang Heri ini sendiri ada tuntutan lain nggak ke inisial Y tadi? Oh ya jelas. Nanti akan kita inikan ke Polda Lampung. Jadi apa namanya bahwa masalah ini ya sudah media sudah mengikuti dari awal. Masalah ini media kan sudah mengikuti dari Mabes Polri, dari ini bahkan sampai saat ini pun si pelaku masih mencari yang siapa yang mau dikambing hitamkan, masukkan ini, memasukkan orang ini, sampai ke beliau yang saya anggap ya kawan Kayak saudara kita mah. kayak saudara. Jadi gitu kesimpulannya bahwa saya akan inikan ke media, ke teman-teman media Sambil menunggu proses. sambil menunggu proses. Kata gimana ke depan akan saya beritakan apa adanya, apa yang terjadi. Artinya yang kemarin itu ketemu dengan beliau, dengan adanya Bang Enji, sudah menemukan titik terang atau gimana nih? Atau belum? Atau buntu? Mungkin Bang Enji bisa jelasin. Ya sejauh ini saya di sini hanya menyambungkan dan bagaimana caranya agar semuanya itu terang benderang. Tapi nggak tahu ya apakah sekarang itu gimana menurut Mas? Kalau saya berpikir ini udah nggak benar, udah nggak benar. Ini hanya memperlambat waktu, ya apa namanya, ya seperti contoh sedikit, rumah udah mau dialihkan, udah mau berani bawa nama si ini, ya. Nah itu kan sudah mau memasukkan merangkap orang yang tidak mau tahu menau, jadi masuk ke ranah itu. Gitu. Jadi membuat si Enji selaku kawan, sudah kayak saudara, jadi Gesekan. Gesekan. Ini kan Tapi- artinya, maaf, kalau saya simpulkan artinya Mas Enji sendiri mungkin difitnah kali ya. Atau bagaimana? Sebenarnya bukan difitnah sih, tapi bagaimana caranya saya bisa mengcover ya, bagaimana ya? Iya, Bisa mengalihkan. bukan mengalihkan, bisa bagaimana caranya saya itu bisa menjadi ininya mereka apa bukan Lemper lah istilahnya. Penengah. penengah lah, bisa dibilang penengah lah kita. Dengan situasi ini Mas Enji merasa nyaman atau merasa malah Kalau saya sih dirugikan? yang namanya begini tuh saya seneng ya. Senengnya itu kenapa? Saya bisa ketemu lagi sama saudara kan gitu loh, yang udah lama nggak ketemu. Terus
Yang kedua, saya suka yang namanya mencari, oh mana sih yang salah, mana sih yang benar. Iya. Ujung-ujungnya kan ketahuan gitu. Itu sih yang jadi suatu urusan itu nggak pernah saya anggap beban. Hubungannya Bang Enggi dengan Y ini seperti apa sih? Apa ada hubungan bisnis atau apa? Karena yang kita dapat kabar-kabar burungnya itu kan katanya Bang Enggi sudah membayar rumah, membeli rumahnya atau apa gitu. Kalau untuk hubungan itu nggak ada, kita sebatas ada pembelian jual beli aset lah ya. Iya. Nah itu aja sih sebenarnya. Dimana urusan aset itu diperuntukkan ke urusan yang lain. Nah, ternyata apa yang dibicarakan berbeda. Setelah dia diminta tolong sebagai penengah atau mediator, tentu punya kesimpulan. Nah, setelah punya kesimpulan, sekarang posisi Enggi ada di belakang Mas Heri atau bagaimana? Atau tetap di tengah? Saya tetap di tengah. Dimana yang benar ya benar, yang salah ya salah. Gitu. Saya tidak pernah yang salah dibenerin, yang benar disalahin. Kan? Jadi sekarang belum tahu dong yang mana yang benar yang mana yang salah. Sorry? Sampai hari ini belum tahu siapa yang benar siapa yang salah. Kalau dibilang salah benar itu, ini kan masalah piutang ya. Jadi yang Mas Heri adalah orang yang dirugikan. Dirugikan itu secara material ada pembayaran yang tidak dibayar. Itu aja sih. Tapi Kalau- ini sebenarnya kenal nggak sih Mas Enggi ini berteman sama Bang Heri? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau ujuk-ujuk dipakai aja ini. Bukan dipakai, diminta untuk diminta mediasiin. Nah, itu aja sih. Dengan saya jadi apa ya? Jadi ya itulah buat mereka. Tapi sejauh ini juga udah dilaporin ya. Ya, Mas, sudah ini kalau tahap ini kan ini si ibu ini udah jadi tersangka, udah panggilan kedua. Nah, seharusnya juga ya Polda Lampung ya harus menangkap, Paksa. harus menangkap paksa, karena dia udah jelas udah jadi tersangka pada tanggal nanti akan saya lampirkan ke depan ke teman media kalau memang masalah ini masih belum ada penyelesaian. Saya akan beberkan semua bukti dari Polda Lampung, laporan saya dari awal akan saya sampaikan semua ke media. Dan media tolong diviralkan, ini nggak bisa dimain-mainkan kan. Ini karena saya sekarang merasa sangat dirugikan, kita tadinya jadinya berantem, gesekan. Kalau kasus ini berlanjut terus sampai ke persidangan, tentu besar kemungkinan Mas Enggi akan menjadi saksi. Ya mau nggak mau, Iya. karena saya udah ada ikut serta di dalam Dalam sini kan. situ. Jadi ya Saksi kan ada dari pihak terdakwa, ya tersangka dan pihak korban, Mbak. Enggi kira-kira saksi dari pihak mana? nggak ada pihak-pihakan di sini. Nah, kalau di pengadilan kan saksi dari saksi ahli, saksi dari kira-kira kemungkinannya apakah saksi dari Enggak, korban ini atau- akan penambahan saksi aja. Penambahan. Kalau saksi ahlinya sudah, Semua udah lengkap. karena udah lengkap. Karena dia ini udah jadi tersangka. Hmm. Jadi di saat orang itu udah menjadi tersangka, berarti dia ini udah mutlak bersalah. Tinggal proses penangkapan. Tapi mudah-mudahan Ya. dalam waktu dekat ini ada penyelesaian. Ya. Mudah-mudahan. Jadi tidak berlarut-larut dan bisa berjalan Selesaikan. seperti biasa. Ya. Kalau berlarut-larut dan sampai ke persidangan kan berarti semakin panjang lagi kan dikembalikan gitu kan. Ada himbauan nggak kepada dia ini untuk Bang Heri dan Bang Enggi, himbauan kepada beliau? Ya biar penjelasannya. jangan sampai ke persidangan kali ya. Ya, ada nggak? Kalau saya sih himbauannya, dia mempunyai kewajiban untuk membayar yang diselesaikan, segera diselesaikan. Karena Gimana ini itu? hak saya harus diselesaikan oleh dia. Jadi kalau masalah hubungan saya dengan si Enggi, ya hubungan kami ya hubungan baik-baik aja. Jangan sampai pecah karena urusan orang yang nggak pantas ini dibela kan. Saya juga udah ngomong dengan beliau, ya jangan sampai membela yang salah, jangan sampai masuk pada yang salah kan.
Jadi lebih baik kita urusin, kalau kita punya hobi musik, kita mainkan musik gitu. Ngapain kita harus punya musik? Betul. Jadi ini hikmah ya. Ada hikmah. Hikmah. Jadi buat rekan-rekan semua, mungkin sampai itu dulu. Apa ada pertanyaan lagi? Mungkin menegaskan aja. Ya. Jadi Mas Heri tidak berharap kasus ini sampai ke persidangan kalau bisa diselesaikan sebelum persidangan. Dari awal, dari pertama, niat saya memang sangat baik, membuka pintu. Karena bukan bukan baru ini. 1 minggu, 2 bulan, 3 bulan. Bukan, iya, Iya. udah 1 tahun 6 bulan Oh. masalah ini. Yang tadinya berapa miliar, udah kita kurangin lagi. Akhirnya juga masih itu ada data saya semua kan. Dan semua itu ya atas dasar data. Data, bukan sama hanya ngomong doang kan. Udah gitu aja kali ya. Ya. Doain aja biar semuanya beres. Biar cepat Nanti dapat. juga dapat apa ya? Mendapat sampai ini Ya. yang ini ya. Amin. 5 gitu kan. Wow. Orang seganteng ini mau dilawan.